selamat pagi Pak. Selamat pagi juga dokter. Oke, baik, silakan duduk dulu Pak. Baik dok, terima kasih. Oke, perkenalkan saya Dr. Alkais Motisas. Sebelumnya saya izin menanyakan nama lengkap Bapak dan tanggal lahir Bapak. Baik dokter Kais ya panggilannya. Iya Pak. Oke, perkenalkan saya Bapak Fahmi, lahir tanggal 22 Oktober 1998. Oh ya, nama lengkap saya Fahmi Irsyad Najib dok. Oke, baik, dengan Bapak Fahmi ya. Betul. Oke Pak. Sebelumnya Bapak datang ke sini ditemani keluarga. Tidak dok, saya datang ke sini sendiri dok. Oke, baik Pak, datang sendiri ya Pak. Mm-mm. Oke. Jadi dari rekam medis Bapak saya lihat Bapak sudah pernah check up di sini ya. Iya dok, benar. Minggu kemarin saya udah datang berobat ke rumah sakit ini. Oke, berarti bukan pertama kali ya Pak datang Iya. ke sini. Oke, ya, sebelumnya saya boleh tahu umur dan profesi Bapak? Saya berumur 24 tahun dan profesi saya sebagai pemain bola. Oke, kemudian setelah check up saat itu gimana kabar Bapak hari ini? Setelah check up pada saat itu, kabar saya belum membaik dok. Belakangan ini saya selalu merasakan nyeri dan sakit di lutut saya. Terkadang saya sampai menangis untuk menahan rasa sakit yang ada di lutut saya dok. Oke, baik Pak, saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Berarti keluhan yang dirasakan Bapak belakangan ini adalah masih terasa nyeri ya Pak, dan sakit pada Iya, lutut Bapak. betul dok. Oke, jadi ini hari pertama Bapak kontrol ke rumah sakit ini ya Pak? Iya dok. Oke, sebelumnya apakah Bapak bisa menceritakan kembali gimana awal mula keluhan yang Bapak alami? Jadi gini dok, karena profesi saya adalah seorang pemain bola, jadi pada saat itu saya sedang bermain bola, sedang tanding dengan suatu klub, kemudian saya terjatuh dan mengalami cedera. Nah, saya beranggapan cedera yang saya alami ini merupakan cedera yang ringan, karena kan saya juga sering mengalami hal serupa. Namun, lama-kelamaan saya merasakan sakit dan nyeri di lutut saya secara terus-menerus. Kemudian mulai muncul benjolan kecil pada lutut saya, dok. Oke, baik. Saat itu Bapak langsung berobat ke rumah sakit atau tidak? Tidak dok, saya nggak langsung berobat karena saya berpikir ini cuma cedera biasa aja. Oke, baik Pak. Lain kali kalau ada keluhan seperti ini, Bapak harus secepatnya berobat ke rumah sakit atau klinik terdekat di daerah Bapak. Ya dok, terima kasih sarannya dok. Oke, untuk saat ini apakah Bapak mengetahui tentang penyakit yang Bapak alami? Saya belum tahu apa-apa dok tentang penyakit yang saya rasakan. Waktu itu kan dokter hanya menyuruh saya untuk melakukan ronsen. Oh iya, waktu itu saya belum bisa mendiagnosis penyakit yang Bapak alami karena kita harus melakukan foto ronsen pada kaki Bapak terlebih dahulu. Oke, ya dok. Di sini sudah ada hasil foto ronsen kaki Bapak. Bagaimana hasilnya dok? Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak, namun saya harus menyampaikan hal ini kepada Bapak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari hasil ronsen menunjukkan adanya kemungkinan Bapak terkena kanker pada lutut. Apa? Kanker dok? Padahal waktu itu saya hanya cedera ringan aja. Gimana mungkin saya bisa terkena kanker dok? Benar Pak, hasil pemeriksaannya menunjukkan adanya kanker. Mungkin sebelumnya Bapak hanya mengira bahwa ini hanyalah cedera biasa, namun tetap hal itu tidak bisa dianggap remeh atau disepelekan karena bisa saja berdampak buruk kepada kaki Bapak dan diri Bapak. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Untuk saat ini, apa yang harus saya lakukan dok? Jadi untuk memastikan diagnosa kanker, kita bisa melakukan biopsi dalam pembiusan. Sebelumnya saya ingin bertanya dok, arti biopsi itu apa ya dok? Jadi biopsi sendiri adalah tindakan pengambilan sebagian kecil jaringan yang terkena kanker yang nantinya akan diperiksa lebih lanjut. Langkah ini digunakan untuk menentukan stadium dan penyebaran kanker yang terjadi. Kalau stadium itu apa ya dok?
Oke, jadi stadium ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu stadium pertama, yaitu ketika sel kanker sudah tumbuh dan membentuk jaringan tumor berukuran kecil. Kemudian yang kedua itu stadium kedua, di mana sel kanker sudah berkembang lebih besar. Dan yang ketiga ini, stadium ketiga ini mirip-mirip dengan stadium kedua, tetapi sel-selnya sudah tumbuh lebih besar dan tumbuh lebih dalam lagi. Dan yang terakhir itu stadium keempat, yaitu sel kanker sudah menyebar ke organ tubuh yang lain. Penyakit Begitu, saya Pak. itu sangat berbahaya ya dok. Iya, kanker itu merupakan penyakit yang berbahaya. Pada hasil biopsi nanti terdapat kemungkinan bahwa kanker yang Bapak alami mengarah ke kanker ganas. Apakah penyakit saya bisa disembuhkan dok? Mudah-mudahan bisa disembuhkan ya Pak. Untuk pengobatan Bapak harus melakukan kemoterapi dan langkah selanjutnya. Jika hasil pengobatan kemoterapi tidak berhasil, maka untuk tidak memperburuk keadaan, kaki Bapak harus diamputasi. Amputasi dok. Bagaimana dengan nasib saya jika kaki saya harus diamputasi dok? Iya, kaki Bapak bisa harus diamputasi, itu memang berat, tapi untuk melakukan hal ini, langkah inilah yang terbaik demi kebaikan Bapak. Apakah ada tindakan atau jalan lain dok selain amputasi dok? Amputasi merupakan langkah yang paling terbaik untuk dilakukan. Saya sangat mengerti dengan perasaan Bapak saat ini, namun Bapak harus tetap semangat menghadapinya. Tapi bagaimana saya bisa bermain bola lagi dok jika kaki saya harus diamputasi? Untuk masalah itu saya tidak bisa memberikan jalan keluarnya, namun mungkin Bapak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya selain dengan bermain bola. Saya tidak bisa membayangkan dok jika saya kehilangan kaki saya. Eh, saya mengerti perasaan Bapak, namun Bapak tidak perlu bersedih karena penyakit ini. Pasti ada rencana indah yang Tuhan siapkan untuk Bapak, asalkan Bapak tetap kuat dan tidak putus asa selama menjalani pengobatan. Jika Bapak memerlukan bantuan, Bapak tidak perlu sungkan kepada saya, karena saya akan membantu Bapak untuk melakukan proses pengobatan. Baik dok, terima kasih dok telah memberikan saya semangat dan membantu saya dalam masa pengobatan. Sama-sama Bapak Fahmi. Ini sudah menjadi tugas saya untuk terus mendukung pasien dalam masa pengobatan. Jadi apakah ada pertanyaan lain yang Bapak ingin tanyakan kepada saya pada pertemuan hari ini? Cukup dok, setelah ini saya akan langsung pulang dan memberitahukan kepada keluarga saya dok. Jadi kalau begitu saya pamit pulang duluan ya dok. Terima kasih dok. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan Pak. Ya.